Halo semuanya, Halo. saya Ocha, you and me against the virus. Virus ini pertama tanggal 31 Desember ketika waktu itu di Cina itu mau tahun baruan, itu dilaporkan ada penyakit misterius nih. Penyakitnya kok nggak umum ya, kok kayak batuk flu biasa, kayak batuk flu tapi kok nggak sembuh-sembuh. Terus kok kalau yang kena itu dalam satu rumah kok tiba-tiba yang lain punya gejala serupa gitu. Nah, virus ini awalnya dikirain adalah pneumonia. Pneumonia itu radang paru-paru biasa. Nah, terus di kemudian hari baru dilaporkan bahwa penyebabnya ini adalah coronavirus. Oke. Pada akhirnya WHO menetapkan itu sebagai Public Health Emergency International Concern itu 30 Januari. Ini virus ini disebabkan oleh SARS-CoV-2, kemudian penyakitnya dinamakan COVID-19. Negara terjangkit itu udah 207, udah hampir seluruh dunia nih kena. Untuk transmisi lokal tuh 180, artinya gini, transmisi lokal itu adalah orang dia nggak pernah ke Wuhan, dia diem aja di sini, tapi dia ketularan. Karena kan awalnya itu dikatakan sumbernya tuh dari binatang. Penularan manusia ke manusia justru lebih banyak dibanding manusia ke hewan. Saat ini kita epicentrum masih Jakarta. Kita nggak tahu, nanti kita bisa geser kemana lagi. Semoga enggak, semoga cukup di Jakarta. Dulu epicentrumnya Wuhan, terus geser ke Italia, terus sekarang ke Amerika. Jadi artinya nih virus traveling kemana-mana nih, kita harus hati-hati. Nah, nih masuk nih, hoax atau fakta. Ya, kita lihat satu-satu ya. Bawang putih mencegah penularan COVID. Hoax atau fakta? Banyak nih yang bilang nih, sampai sejauh ini belum ada penelitian yang meyakinkan atau membuktikan hal tersebut. Berarti ini adalah hoax. Ya. Si bawang putih, rimpang-rimpangan, jahe, dan segala macam bumbu-bumbu dapur itu memang memang baik bagi kesehatan. Artinya dia memang membangkitkan daya tahan tubuh, tapi memang belum ada penelitian menyatakan bahwa si bawang putih atau teman-temannya ini dapat membunuh corona. Dia hanya dapat membangkitkan daya tahan tubuh. Indonesia sudah memiliki fasilitas untuk memeriksa SARS-CoV-2. Ini fakta. Sudah ada laboratorium, litbangkes, dan rumah sakit serta universitas yang membantu untuk pelayanan ini. Mudah-mudahan kedepannya akan bertambah. Memang di awal kita harus akui kita sedikit terlambat. Hanya ada satu se-Indonesia yang dipusatkan. Namun sekarang bisa dilihat di slide berikutnya, seluruh Indonesia ini lab-labnya sudah bisa melayani corona. Untuk pemeriksaan corona. Cuma memang dengan banyaknya kasus, banyaknya penduduk Indonesia, ini mereka harus bekerja ekstra keras. Ini saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu analis di salah satu lab ini, mereka tuh runningnya 24 jam, bayangkan sudah terbagi 3 shift, nggak pakai tidur, tapi itu sampel di belakang masih numpuk, itu berbox-box. Makanya kita harus sabar ketika swab diambil, perlu beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Konsumsi alkohol. Si virus kan takut tuh sama alkohol. Bisa nggak kalau misalnya minum alkohol 70%, itu virusnya mati? Bisa, virusnya mati, tapi sebelum virusnya mati, kita keburu mati duluan. Nah, jadi jangan dicoba ya teman-teman. Nggak ada gunanya kalau minum alkohol 70%, virusnya mati, tapi kita juga bisa ikut-ikutan mati. Alkohol 70% itu bisa dipakai buat cuci tangan, terus buat desinfektan benda-benda lain. Benda-benda desinfektannya gini nih, terutama benda yang sering kita pegang, gagang pintu, handle pintu, kemudian meja, jendela, yang penting-penting. Kalau misalnya pohon, itu jangan, nggak usah. Muka yang disemprot-semprot itu nggak perlu. Ya, cukup sering-sering. Sudah ada vaksin atau obat untuk COVID-19. Beredar info tentang obat antivirus, bahkan obat anti malaria. Kloroquine ya, katanya ya. Ini belum terbukti. Jadi gini, malaria itu parasit. Nah, ini si benda ini nih dia virus. Jadi memang penelitiannya belum sampai ke situ gitu. Jadi emang ini case by case report aja. Jadi belum sampai penelitiannya karena virusnya masih baru. Oke. Lanjut itu. Nah, ketika gini, cara yang paling mudah ya ketika kamu mendapatkan broadcast yang seperti itu, udah cukup di kamu aja, berhenti di kamu aja. Nggak ada gunanya kamu nyebar-nyebarin itu kemana-mana
hanya akan menebar ketakutan aja. Jangan sampai kita semua ini sudah cukup direpotkan dengan corona, jangan sampai kita juga direpotkan oleh teror yang diakibatkan oleh masyarakat kita sendiri. Orang-orang yang keluarganya, baik anggota keluarganya itu terkena corona atau PDP atau dicurigai, itu apalagi sampai meninggal, itu dia sudah cukup berduka, sudah cukup tertekan. Janganlah kita tambah ditekan-tekan lagi dengan yang seperti itu. Gitu. Stigmasi masyarakat itu sangat mengganggu ya dan sangat mempengaruhi karena ketika dia negatif apakah orang akan tahu? Belum tentu kan. Orang hanya akan mendapat cerita pertama saja, cerita berikutnya orang nggak peduli gitu. Jadi sebisa mungkin kalau menurut saya tidak perlu sampai kita ikut menyebarkan gitu. Itulah peran-peran orang-orang kunci di masyarakat untuk memberikan pengertian dan untuk tidak menyebarkan hal-hal yang seperti itu. Iya, di beberapa daerah tuh ditolak jenazahnya, apalagi yang terakhir perawat tuh, gila loh, maksudnya dia sampai meninggal untuk ngerawat orang lain, ini jenazahnya nggak mau diterima, itu gila sih menurut saya ya, itu nggak masuk akal, humanity kita sudah hilang begitu. Jadi gini, ketika jenazah itu meninggal, si sel-selnya itu kan akan meninggal ya. Nanti tuh si virus itu akan kehilangan hostnya, kehilangan tempat nempelnya, dia akan mati juga. Masalahnya kita nggak tahu berapa lama. Makanya pada proses pemakamannya harus sesuai dengan protokol. Dan itu berlaku bukan hanya untuk corona, tapi untuk semua penyakit wabah. Sebenarnya teman-teman medis sendiri seperti apa sih yang menghadapi ini, yang sebagai garda depan ini, teman-teman medis ini apa aja sih yang dirasakan, gejolak yang dialami di lapangan sana seperti apa sih? Apakah memang semenyeramkan itu, tapi apakah memang ada hal-hal yang bisa kita tetap tekan agar kita bisa tenang dan melakukan semuanya dengan yang terbaik? Jadi begitu dinyatakan bahwa masuk ke Indonesia tuh, wah kita udah, wah nih bahaya, nih gawat nih, kita juga deg-degan kan awalnya karena kita nggak pernah mengalami ini sebelumnya. Pentingnya APD sih sebenarnya buat kami ya, buat kami semua, karena kami langsung bersentuhan, resikonya tuh gede banget. Bahkan tuh kita tuh kadang-kadang melakukan tindakan, ini kan menularnya lewat droplet ya, tapi bagi petugas medis tuh beresiko karena lewat aerosol juga. Jadi sepanjang APD kita gunakan lengkap, kemudian kita bisa dengan pola hidup sehat, cuci tangan rajin-rajin, itu sih aman sih buat kita sih, insya Allah. Makanya kamu jangan buat yang tidak perlu pakai hazmat ya jangan pakai hazmat, nggak perlu belanja keloti pakai hazmat, itu nggak usah, pakai masker medis nggak perlu, pakai sepatu buat kemana-mana nggak perlu, jangan sampai tuh barang jadi langka sehingga kami tidak bisa mengakses. Kami pun ketika pulang dari rumah sakit, itu kami harus mandi di rumah sakit, ganti baju bersih lagi, jadi yang tetangga kosannya ada dokter atau perawat nggak usah khawatir, mereka lebih ngerti, mereka lebih akan menjaga diri mereka gitu, karena sebelum itu juga mereka akan bebersih, mandi dulu, pulang tuh bersih, insya Allah sih tidak akan membahayakan siapa. Yang pertama mungkin ini juga mewakili suara hati teman-teman yang lain, ini dari Farilin Danisha. Mau tanya dong, Dokter Ocha, ini kan corona belum ada obatnya, jadi dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, untuk meningkatkan imunitas tubuh ini, kira-kira bagaimana cara yang terbaik? Terima kasih sebelumnya. Coba, Dok. Meningkatkan imunitas. Dengan kamu makan dengan gizi seimbang, makan yang biasa, jangan kebanyakan makan mie, jangan kebanyakan makan gorengan, makan sayur, makan buah, seperti biasa, selayaknya manusia. Terus kamu nggak stres, tidak banyak, maksudnya banyak overloading kan, sekarang informasi itu banyak, mencerna dengan baik, kita cerna dengan baik, sehingga jadinya nggak stres. Kemudian cukup tidur itu sebenarnya udah cukup sih, cukup banget gitu. Kayak misalnya ketika kamu perlu nggak sih saya vitamin, sebenarnya boleh aja. Vitamin itu intinya ketika makanan kamu nggak bisa mencukupi, ya silahkan diasup pakai vitamin dari luar. Tapi kalau misalnya makanan kamu sudah cukup, ya sebenarnya kamu nggak perlu vitamin. Sebenarnya itu as simple as that. Maksudnya nggak, wah harus begini. Enggak, biasa aja. Sama nih yang banyak dilupain orang tuh olahraga. Ya olahraga ringan aja lah, nggak usah yang berat. Torik yang ingin bertanya, silakan Torik kalau mau bertanya sama dokter. Halo Kak Ocha, saya mau tanya sih, apakah pakai alkohol itu sudah untuk membersihkan alat-alat yang biasanya kita pegang itu sudah bisa membunuh virus tersebut, atau butuh
apa ya, ada obat-obat tertentu yang mudah kita buat sendiri untuk membunuh virus tersebut. Gitu. Terima kasih. Untuk desinfektan ya, sebenarnya alkohol 70% itu dia akan mati ya dengan alkohol 70%. Alkohol 70% itu digunakan untuk di tangan biasanya. Hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Karena kalau misalnya langsung alkohol kita pakai di tangan itu akan kering tangannya. Gitu. Jadi hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Jadi kalau misalnya pakai hand sanitizer dicek lagi kandungannya alkoholnya 70% atau tidak. Karena kalau kurang dari 70% dia kemungkinan akan kurang efektif. Nah, terus kalau misalnya untuk desinfektan, untuk alat-alat ya, untuk alat-alat sebenarnya kalau misalnya pakai alkohol juga bisa, tapi kita bisa juga bikin sendiri pakai Biclean. Nah, masalahnya kalau bikin pakai Biclean itu kan Biclean diencerkan, tapi itu bisa bikin karat gitu, Oh, Biclean. Jadi emang penggunaannya tuh mesti ekstra hati-hati banget gitu. Jadi sebenarnya pakai pembersih yang sehari-hari juga udah cukup sih. Oke, Torik, itu tadi jawaban dari Dokter Ocha. Sudah menjawab belum? Udah. Oke, Terima siap Torik. kasih. Mungkin sama-sama. Teman-teman yang lain, Kakak Mary Ardita di Taiwan yang saat ini ada di sana. Parah juga ya di Taiwan. Boleh Kak Mary kalau ingin bertanya ke Dokter Ocha? halo, Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Saya mau tanya dok tentang masker kain tadi. Seperti Mary kerjanya harus keluar rumah, diharuskan keluar rumah, dan itu sering ke bandara. Dan Mary kehabisan masker medis. Apakah masker kain yang dilapisin tisu tadi masih tergolong aman? Sebetulnya sih idealnya kita menggunakan masker medis ya, idealnya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada sama sekali, itu masker kain bisa melindungi sampai 70%. Jadi walaupun dia tidak sebaik yang masker bedah katakan sampai 90%, 93% katanya, tapi lumayan lah 70 daripada tidak sama sekali. Terima kasih Dokter Ocha. Terima kasih Dokter Ocha atas hari ini. Keren banget. Sama. Oke, terima kasih teman-teman.